Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putra Reza. Dan setelah di video sebelumnya, saya udah sempat ngomongin tentang iOS 16 yang baru dengan segala macam fiturnya. Nah, di video kali ini, seperti yang saya udah omongin di penutup video yang lalu juga, yaitu tentang bahasan iPadOS terbaru. Sebelumnya, saya tuh sebenarnya pengen bikin video untuk kembali merekomendasikan iPad lama saya. Kebetulan di sini ada dua iPad Pro yang masih saya pakai. Yang satu adalah iPad Pro generasi pertama untuk ukuran 11 inci yang rilis tahun 2018, dan satu lagi adalah iPad Pro 11 inci generasi kedua rilisan 2020. Ya, dua-duanya adalah iPad lama dan dua-duanya masih saya pakai. Yang 2018 ini sebenarnya dipakai sama istri sih buat dia pakai kerjaan, untuk bikin desain di Canva, nonton, main game, sama ya belajar bahasa, dan semua itu masih lancar, nggak ada masalah. Cuma emang baterainya udah rusak dan kayaknya emang perlu diganti karena dia cepet banget habis ya. Satu lagi yang lebih pengen saya rekomendasiin sebenarnya adalah iPad Pro 2020 yang masih sangat powerful ya, masih kerasa enak banget buat dipakai di macam aktivitas, itu nggak ada masalah. Jadi buat yang mungkin ngira saya tuh pakainya adalah iPad Pro M1, jawabannya enggak. Saya tuh masih pakai versi yang sebelumnya karena masih kerasa nyaman banget, dan ya itu dia, belum kerasa perlu ganti sampai akhirnya saya ngelihat pengumuman iPadOS 16 yang diluncurin kemarin. Untuk sarana testing, di sini saya langsung aja update kedua iPad yang saya punya ke iOS 16 versi beta tentunya, untuk kita langsung cek gimana fitur barunya tadi. Sambil berdoa sih sebenarnya supaya semoga nggak ada masalah biar tetap bisa dipakai. Dari sekian banyak update yang dikasih ke iPadOS terbaru, beberapa fitur itu sebenarnya adalah bawaan dari iOS 16 yang bisa kita pakai juga di handphone. Seperti contoh kayak misalnya lock screen. Lock screen malah nggak ada di iPad ya. Jadi kalau misalnya di iPhone, kita kan tinggal tekan dan tahan lock screen, nanti bakal ada menunya. Tapi di sini ternyata tidak ada. Saya sih sebenarnya nggak terlalu masalah, nggak ada fitur lock screen di iPad, karena juga ya nggak penting-penting amat. Cuma, yang saya kurang senengnya adalah karena bentuk font dari jamnya itu ikutan ganti yang baru, dan kita nggak bisa ubah ke versi yang sebelumnya. Ini agak nyebelin karena ya saya nggak suka dengan bentuknya. Kemudian kita masuk home screen, sebenarnya nggak ada perubahan yang berarti dari segi tampilan, tapi sama seperti iOS 16 juga, iPadOS 16 ini akhirnya menyediakan aplikasi cuaca dan juga fitness. Entah yang kedua ya itu buat apa ada di iPad, tapi kalau mau pakai ya ada gitu, tersedia di sini. Kemudian untuk fitur live text dan visual lookup ini juga tersedia dan bisa dipakai dengan baik. Untuk yang belum tahu, live text ini adalah fitur yang bisa dalam tanda kutip ya nge-scan tulisan yang kemudian bisa kita copy paste, bisa ditranslate, atau mungkin bisa dikonversi juga seperti misalnya harga. Bisa diaktifkan langsung lewat aplikasi kamera maupun lewat foto galeri. Mau misahin objek dengan gampang juga masih tersedia dengan visual lookup, dan itu berjalan dengan baik tanpa ada masalah. Itu benar-benar bisa dipakai. Habis itu ada juga fitur baru ya, collaboration, yang tersedia di iPadOS, dan ini akan berguna banget kalau dipakai kerja secara tim karena bisa secara langsung berinteraksi dengan satu project yang dikerjain bareng. Sampai sini sebenarnya kelihatan ya oke-oke aja lah karena fitur barunya ada. Tapi itu semua adalah fitur yang hadir juga di iOS 16 buat handphone, bukan fitur eksklusif untuk iPadOS, dan disinilah baru kerasa masalahnya. Pas diumumin, Apple ngasih tunjuk kalau iPadOS terbaru itu bakal ada fitur kayak Stage Manager yang bakal bikin multitasking lebih nyaman dan rapi seperti yang ada di macOS untuk MacBook mereka. Habis itu ada juga fitur Virtual Memory Swap alias RAM Extension yang akhir-akhir ini lagi populer di Android untuk menambah kapasitas RAM dengan menggunakan penyimpanan internal ya, jadi dikonversi. Terus ada display scaling juga yang bikin layar nampilin lebih banyak konten seperti saat split screen. Dan satu lagi yang udah ditunggu juga sebenarnya, yaitu adalah fungsi extend ke layar eksternal kayak monitor. Tinggal colok pakai kabel dan layar akan muncul secara full. Jadi kalau misalnya dikombinasikan dengan fitur Stage Manager, fitur ini sebenarnya bisa membuat multitasking via iPad jadi naik ke level dengan experience yang lebih laptop dibandingkan iPad-iPad sebelumnya. Cuma sayangnya Apple juga bilang di presentasi yang sama kalau fitur-fitur tersebut hanya akan tersedia untuk iPad generasi baru dengan chip M1. Jadi iPad lama termasuk iPad Pro 2020 saya ini udah nggak akan bisa menikmati fitur-fitur baru ini, yang mana secara fungsi sebenarnya lebih penting dibandingkan visual lookup atau live text yang udah tersedia. Seperti contoh, kalau ngikutin cara pas presentasi untuk aktifin Stage Manager itu adalah dengan menarik layar dari pojok bawah. Nah, di sini saya cobain di kedua iPad, nggak ada yang aktif dan hanya untuk membuka Quick Notes seperti iPad yang versi lama.
Colok layar pun juga begitu karena tampilannya nggak penuh. Kalau dilihat dari catatan kaki atau footnote di halaman resminya Apple yang ngebahas iPadOS yang terbaru, fitur ini memang hanya tersedia untuk iPad Air generasi kelima, iPad Pro 12,9 inci generasi kelima juga, dan iPad Pro 11 inci generasi ketiga, yang mana semua itu menggunakan M1. Palingan untuk yang support full screen di monitor eksternal aja sih, yang hanya bisa dengan iPad Pro dan reference mode yang terbatas buat versi 12,9 inci aja. Kalau Apple bilang ini sih katanya fitur-fitur baru tersebut eksklusif di M1 karena memang memaksimalkan kapabilitas dari chip mereka yang baru. Tapi saya pikir juga masa sih chipset lama mereka yang sebenarnya juga powerful banget gitu, masih kerasa enak, nggak bisa pakai fitur itu? Ya saya nggak tahu sih sebenarnya bisa atau enggak. Tapi saya ngelihatnya di sini adalah Apple being Apple aja. Apple menjadi Apple gitu. Mereka pelan-pelan membuat limitasi di versi lama untuk akhirnya dalam tanda kutip memaksa orang buat membeli iPad baru yang M1 supaya bisa maksimalkan fiturnya. Ini tuh bukan pertama kali juga sih kita lihat, karena ya di iPhone pun juga demikian. iPhone lama gitu masih dapet fitur-fitur kayak yang di iOS terbaru, cuman pasti ada yang nggak ada untuk versi lama. Jadi ya memang kayak dibatasi untuk membuat orang beralih ke iPad yang baru, sekalipun iPad yang lama itu masih pada bagus. Seperti contoh, misalnya di sini iPad Pro 2020 saya, ini sebenarnya bisa dikatakan belum ada kurangnya. Kalau buat user yang hanya butuh tablet untuk pemakaian sehari-hari, bukan buat mereka yang ingin kencang-kencangan tinggi-tinggian angka benchmark, nah ini sebenarnya masih cukup banget. Untuk ngedit masih cepet banget, masih oke untuk render, main game juga lancar, layarnya bagus dari segi kualitas visual, dan ada promotion juga plus support Apple Pencil. Kayak nggak ada kurangnya gitu. Habis itu mau pakai Magic Keyboard pun juga masih bisa gitu, dan ya itu dia menurut saya ini tablet walaupun umurnya udah 2 tahun masih bagus banget. Cuma karena ada limitasi yang baru, jadi ya udah akan terus berasa jadi kayak iPad doang dan nggak bisa kita pakai yang baru-baru itu kecuali kita pakai yang M1. Mungkin ya kalau berharap Apple berubah pikiran kayaknya sih hampir mustahil ya. Jadi ya itu kayak sesuatu yang nggak bisa diharapin. Buat mereka yang saat ini masih pakai iPad lama non M1, iPadOS 16 akan menjadi update yang teramat minor karena fitur pentingnya itu nggak bisa dipakai. Jadi buat yang penasaran dengan iPadOS 16 tapi belum pakai M1, saya bilang ya itu dia, nggak perlu buru-buru update, apalagi sekarang masih versi beta. Karena satu, nggak terlalu banyak yang bisa kita rasain perubahannya, dan yang kedua tentu masih ada bug. Ya kecuali memang ada iPad lebih buat dicobain, ya udah nggak apa-apa. Jadi itu dia sedikit unek-unek saya tentang iPadOS terbaru. Agak bete sih sebenarnya karena saya masih pingin pakai iPad yang sekarang, iPad Pro yang sekarang, karena masih berasa oke dan belum pingin ganti gitu ya, belum ada urgensi untuk ganti. Cuma karena akhirnya fiturnya disunat gitu, nggak full lagi, ya mungkin nanti kalau di akhir tahun pas ada iPhone baru, mungkin mereka akan ngerilis iPad terbaru, iPad Pro terbaru mungkin dengan chip M2, ya kayak sih sebakal akhirnya ganti ke tablet baru setelah 2 tahun. Tapi kalau mau beli yang lama ini menurut saya juga tetap recommended karena masih powerful banget dan enak buat dipakai. Jadi mau pilih yang mana, mau pakai M1 atau enggak, ya itu balik ke kebutuhan masing-masing. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putra pamit, dan seperti biasa, have a nice day.